Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 366. Long Danyun terkejut, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Paman, kau kembali. Masalah itu. Tanyanya dengan suara rendah, wajahnya penuh antisipasi. Namun, Long Danyun melihat bahwa Long Qianqiu memiliki aura aneh, wajah kaku, dan bahkan bercak darah di sekujur tubuhnya, yang membuatnya diam-diam terkejut. Apakah ini kerugian besar? Mungkinkah dia telah gagal? Long Danyun tak kuasa menahan rasa gugupnya, bahkan tak menyadari bahwa Long Qianqiu jelas-jelas sedang tidak enak badan. Menurutnya, jika situasinya sudah tak ada harapan, bahkan jika Long Qianqiu merasa kehilangan orang tuanya, itu wajar saja. Paman, bawa semua pil penyembuh ke sini. Long Qianqiu tiba-tiba berbicara. Nada suaranya sangat aneh, seolah-olah dia baru belajar berbicara dan belum terbiasa. Long Danyun agak bingung, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia bergegas keluar untuk membawa pil penyembuh terbaik di Tianxiang Villa ke Long Qianqiu. Sebagai kekuatan yang terutama menanam dan memurnikan obat-obatan, Tianxiang Villa secara alami memiliki koleksi tanaman obat yang kaya. Masing-masing pil ini luar biasa. Beberapa dapat menghidupkan kembali orang mati, sementara yang lain dapat menyembuhkan jiwa dan lautan kesadaran. Dengan tergesa-gesa, Long Danyun membawa semua harta karun yang dimilikinya dalam kotaknya, karena takut terjadi sesuatu pada pamannya, yang merupakan pilar batu giok putih yang menopang langit. Sebagai generasi muda Long Qianqiu yang paling berbakat dan cakap, Long Danyun lebih disegani dibandingkan keturunan Long Qianqiu sendiri, dan memiliki status lebih tinggi di Tianxiang Villa. Melihat ini, Long Qianqiu menelan pil berharga yang dapat menyembuhkan kesadaran spiritual itu dalam sekali teguk. Setelah beberapa saat, ia memasukkan semua pil lainnya ke dalam perutnya. Mata Long Danyun melebar, ingin bicara tapi ia urungkan niatnya. Makan seperti ini, apa kau tidak takut bunuh diri? Mungkinkah paman benar-benar terluka parah? Dia merasa gelisah ketika tiba-tiba melihat Long Qianqiu membuka matanya, dengan cahaya ilahi berkelebat, menatapnya. Long Danyun merasakan hawa dingin yang tak terjelaskan di hatinya. Ia merasa pamannya sangat aneh hari ini, dan ia 3 kali lebih agung dari sebelumnya, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Pilih beberapa penunggang kuda yang cerdas dan cepat, lalu pergilah untuk menyampaikan pesan kepada semua orang yang terkait dengan villa, dan kepada semua pasukan utama dan keluarga di sekitarnya. Kirimkan juga merpati pos. Persiapkan semua ini sesegera mungkin. Suara Long Qianqiu sedikit cemas, tetapi nadanya menjadi jauh lebih normal. Long Danyun merasakan urgensi yang tak dapat dijelaskan dan bertanya. Ya, paman. Pesan apa yang ingin paman sampaikan? Sebarkan berita bahwa Xie Yuan memiliki buku hitam, 3. Tidak, 2 halaman. Setelah mendengar ini, Long Danyun tertegun sejenak, lalu kepalanya berdengung. Buku hitam. Buku hitam legendaris. Paman, apakah kamu serius? Suara Long Danyun bergetar. Berhenti bicara omong kosong. Pergi sekarang. Long Qianqiu menatapnya dengan dingin, yang membuatnya bergidik. Ia segera menundukkan kepala dan mengangguk, lalu bergegas keluar. Long Danyun terus memikirkan buku hitam di perjalanan. Namun, ia tidak tahu bagaimana pamannya mengetahui informasi ini, dari mana Xie Yuan berasal, dan apa hubungannya dengan mereka. Mungkinkah Xie Yuan tiba-tiba muncul dan melukai pamanku seperti ini? Apa yang terjadi? Dan bagaimana dengan Tuan Zhang? Long Danyun punya banyak tebakan, tetapi karena Long Qianqiu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa bingung. Bagaimanapun, ia adalah seorang junior yang sangat dihormati oleh Long Qianqiu, dan ia menangani berbagai hal dengan sangat efektif. Dalam sekejap, beberapa reguk satria keluar dari gerbang villa, berlari kencang menuruni jalan setapak pegunungan sebelum berpencar ke segala arah. Di langit, sekawanan besar merpati pos, dengan sayap mengepak, terbang meninggalkan villa. Ketika Long Danyun kembali ke ruang belajar, Long Qianqiu bertanya. Apakah sudah selesai? Melihat Long Danyun mengangguk berat, Long Qianqiu tersenyum tipis dan menatapnya dengan mata yang dalam. Bagus sekali, bagus sekali. Anak baik, tutup semua pintu villa dan bawa semua orang ke sini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah beberapa saat, Long Qianqiu mengenakan pakaian baru dan berjalan keluar dari gerbang villa Tianxiang. Dia bebas bergerak sepenuhnya. Berbalik, mata Long Qianqiu memantulkan api yang membumbung tinggi dan keheningan villa yang mati di tengah api, dan dia mendesah pelan. 1000 tahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dunia telah berubah drastis. Dia menatap ke arah cakrawala lagi, ekspresinya berubah dari emosi menjadi ketidakpedulian. Xie Yuan. Untungnya, aku berhasil memotong lenganku sendiri dan melihat kesempatan itu dengan cepat. Namun, seorang junior telah membuatku membayar harga yang begitu mahal. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Jika aku tidak membalas dendam, aku akan bersikap tidak sopan. Kau masih ingin mengejarku. Kalau begitu, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Wajah Long Qianqiu tiba-tiba berubah, dan ia perlahan menjadi lebih muda dan lebih tampan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Xie Yuan. Ia menatap cakrawala sekali lagi dan melihat 2 titik hitam mendekat dengan cepat. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis, dan ia langsung menghilang dari tempatnya. Ketika Xie Yuan dan Mu Chaoyun mengetahui bahwa Long Qianqiu hilang, mereka segera meninggalkan gua dan mencari di sekitar dengan kecepatan tinggi. Untungnya,
Long Qianqiu jelas dalam kondisi buruk, dan jejaknya sulit disembunyikan. Meski begitu, mereka berdua berusaha keras untuk menemukan petunjuk, dan mereka segera mengikuti jejaknya, hanya untuk menemukan bahwa Long Qianqiu telah kembali ke Villa Tianxiang. Xie Yuan dan Mu Chaoyun melihat villa terbakar dan asap tebal dari kejauhan. Mereka saling berpandangan dan kembali melesat. Bagaikan dua pelangi panjang, mereka melintasi langit dan mendarat di villa. Tertawa. Suara kobaran api dan ledakan kayu terbakar menembus telinga Xie Yuan. Namun selain itu, villa itu sunyi senyap, seolah-olah semua orang telah melarikan diri. Namun, hal itu mustahil. Apinya tidak sebesar itu, dan dengan begitu banyak orang di dalam villa, mustahil bagi mereka untuk pergi tanpa memadamkan api. Xie Yuan mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya bergerak, dan dia tiba-tiba merasakan aura mati. Ia dan Mu Chaoyun segera bergegas ke halaman yang menghadap gunung. Ketika mereka masuk dan melihat-lihat, mata mereka tiba-tiba terpaku. Halaman luas itu dipenuhi mayat dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Xie Yuan bahkan melihat tubuh Long Danyun, ditumpuk di atas tumpukan mayat, ekspresinya berubah ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak ada luka di tubuhnya. Xie Yuan mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah. Mu Chaoyun juga mengerutkan kening, menatap dua mayat di kakinya, dan berkata dengan lembut. Tubuh mereka masih utuh, tetapi jiwa dan roh mereka telah hilang. Mereka mati karena roh Wu Daoji telah diekstraksi dari mereka. Saya khawatir ini adalah cara Wu Daoji untuk memulihkan jiwanya yang sebenarnya. Xie Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Merampas jiwa dari yang hidup. Ada cara yang sangat jahat. Sialan, kenapa aku tidak menghancurkan penjahat berusia 1000 tahun ini sepenuhnya? Aku penasaran berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan sekarang. Meskipun Villa Tianxiang belum tentu tempat yang baik, paman dan keponakan keluarga Long sama-sama menyimpan motif tersembunyi, dan Xie Yuan telah lama berencana untuk melenyapkan mereka. Selama beberapa hari di villa, Xie Yuan dengan mudah mengungkap hal ini dengan teknik ilusi surgawinya. Menindas pria dan wanita adalah hal yang mudah bagi Long Danyun, dan menggunakan ramuan rahasianya untuk mengendalikan orang lain sebagai budak narkoba bukanlah hal baru di Villa Tianxiang. Tidak heran Wang Cuihua menerima perintah itu. Jelas Menara Qiu Feng telah lama mengetahui situasi tersebut. Namun, meskipun begitu, jelas bahwa tidak semua orang di villa ini pantas disiksa sampai mati. Ada banyak orang tak bersalah yang dipaksa datang ke sini. Xie Yuan berencana untuk memusnahkan seluruh tempat itu setelah mengetahui apa yang sedang direncanakan Long Qianqiu, tetapi dia tidak tahu bahwa ada hantu berusia 1000 tahun yang bersembunyi di tempat rahasia mereka. Dan jelas, Tianxiang Villa hanyalah permulaan. Mu Chaoyun menghela nafas. Aku hanya berasumsi dia tidak akan membunuhnya dengan mudah. Kalau dia bisa bertahan hidup selama 1000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak punya trik lain? Lagi pula, aku tidak terlalu terampil, jadi aku tidak menyadarinya sama sekali. Ia sedikit mengernyit, bertanya-tanya metode apa yang digunakan Wu Daoji untuk melarikan diri. Mungkinkah ia telah menanam benih di Long Qianqiu, lalu menggunakan orang lain sebagai pengganti? Tapi itu terlalu misterius. Ia memang tokoh terkemuka pada masanya, seorang Grandmaster yang telah bertahan selama 1000 tahun. Namun kini ia akhirnya sepenuhnya yakin bahwa Xie Yuan baik-baik saja, setelah sebelumnya merasa sedikit khawatir. Lagi pula, Wu Daoji sudah kabur dan jelas-jelas menghindari mereka, dan dalam kondisinya yang lemah, ia tak akan berani berlama-lama di dekat mereka. Xie Yuan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kita harus menemukan roh jahat ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak lagi pembunuhan yang akan dia lakukan. Bahkan jika dia kembali ke dirinya yang dulu, aku khawatir akan terjadi bencana besar. Mereka berdua dengan cepat mengitari Villa Tianxiang dan bahkan seluruh gunung. Namun, kali ini, bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Xie Yuan dan Mu Chaoyun tampak sangat serius. Sepertinya Wu Daoji pulih dengan cepat. Jika ia pulih ke tingkat yang ia alami 1000 tahun lalu, itu akan menjadi bencana. Xie Yuan tengah memikirkan sebuah solusi ketika tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia mendongak ke kejauhan. Sesosok makhluk terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Ketika melihat mereka berdua, ia langsung berbalik dan langsung menuju ke arah mereka. Dia cukup cepat dan jelas merupakan seorang master yang sangat kuat. Dia dengan cepat memperlihatkan sosoknya. Pria parubaya itu, sekitar 40 tahun, memiliki penampilan yang berwibawa dan aura yang luar biasa. Sekilas, jelas terlihat bahwa ia bukan orang biasa. Tetapi yang paling istimewa dari dia adalah bahwa dia mengenakan jubah 5 warna, yang melambangkan 5 unsur dan bersinar, seolah-olah itu adalah harta karun. Xie Yuan langsung merasa bahwa lelaki itu agak mirip Tong Tua dan langsung menebak identitasnya. Pria parubaya itu datang di depan Xie Yuan dan pria lainnya, 3 inci dari tanah, sedikit tergantung, tampak sangat superior. Dia menatap Xie Yuan, matanya bersinar. Apakah kamu Xie Yuan? Apakah kamu membunuh semua orang di Villa Tianxiang? Xie Yuan tidak menyembunyikan penampilannya saat ini, dan mengerutkan kening. Apakah Anda pemimpin Sekte 5 Elemen? Bagus. Ketika pria itu melihat bahwa Xie Yuan benar-benar mengenalnya, dia segera mengangkat kepalanya lebih tinggi. Akulah pemimpin Sekte 5 Elemen saat ini, Tong He, Pedang Ilahi 5 Elemen. Guru Tong,
Aku sudah lama mengagumimu. Xie Yuan membungkuk sedikit, bertukar basa-basi, dan segera berkata. Tuan Tong salah paham. Villa Tianxiang ini. Tong He memotong perkataannya di tengah jalan, sambil terkekeh. Kau hanya ingin membungkamku, kan? Long Qianqiu entah bagaimana mengetahui rahasiamu, dan kau ingin membungkamku, tapi kau terlambat selangkah. Semua ini tidak penting. Aku hanya ingin bertanya pada Master Xie, apakah kau benar-benar membawa buku surgawi hitam? Sekte 5 elemen dan Villa Tianxiang tidak jauh. Saat Tong He menerima berita itu, ratusan pikiran berkelebat di benaknya. Apakah rencana kakek gagal? Apakah dia gagal? Apakah Long Qianqiu sedang memasang jebakan? Namun, tak lama kemudian, Tong He tidak hanya menerima kabar dari sang ksatria, tetapi juga melihat sekelompok besar merpati pos. Ketika ia menembak jatuh mereka, ia mendapati bahwa mereka semua membawa pesan yang sama, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Mungkin itu benar. Long Qianqiu tahu bahwa dia akan dibungkam, jadi dia memutuskan untuk bertarung sampai mati. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dia harus melihat buku hitam sejak dirilis. Maka Tong He segera mengambil keputusan dan tidak peduli lagi. Ia langsung pergi ke Villa Tianxiang dan bertemu Xie Yuan. Tuan Xie, apakah Anda benar-benar memiliki buku hitam? Tong He menatap Xie Yuan lekat-lekat, suaranya tanpa sadar merendah dan bergetar. Xie Yuan menatap Tong He dan menyadari apa yang telah dilakukan Wu Daoji. Ia pun semakin memahami kelicikan hantu tua itu. Dia menarik napas dan berkata dengan tenang. Jadi apa? Mata Tong He tiba-tiba berbinar, memancarkan cahaya terang. Dia memiliki satu mata berwarna emas dan satu mata berwarna merah, dan tertawa. Tampaknya Tong telah memimpin. Sebelum dia selesai berbicara, Tong He mencabut pedang panjangnya dengan bayangan tangannya. Lingkaran cahaya 5 warna menerangi langit, dan bila pedang tajam menebas ke arah Xie Yuan. Meninggalnya pemilik menara Qiu Feng telah menyebar ke seluruh dunia, bersamaan dengan berita bahwa ia meninggal di tangan Xie Yuan. Sekte 5 elemen baru saja menerima informasi tersebut, dan Tong He dan kakeknya, Tong Lao, telah mendiskusikannya saat merencanakan beberapa hari yang lalu. Kesimpulannya adalah kepalsuan lebih besar daripada kebenaran. Alasannya sederhana. Siapakah pemilik menara Qiu Feng? Ia adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, yang mampu membunuh lebih banyak master daripada kedua tangannya sendiri, namun tak seorang pun bisa menghentikannya. Bahkan menara Cunyu pun terkatung-katung. Sudah berapa lama Xie Yuan menjadi terkenal? Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh? Rumor yang beredar di dunia ada yang benar dan ada yang salah, dan sebagian besarnya keterlaluan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah berita palsu. Terlebih lagi, terdengar bahwa Xie Yuancai dikeluarkan dari keluarga Xie dan dikabarkan sebagai seorang penipu dan pemalsu. Meskipun merupakan sumber hiburan bahwa klan Chen Jun Xie yang bermartabat telah kehilangan posisi mereka sebagai patriark kepada seorang penipu, Xie Yuan, bahkan bukan anggota sejati keluarga Xie, tidak mungkin sekuat yang dikatakan rumor. Jika tidak, mengapa keluarga Xie tidak mempertahankannya, bahkan sebagai tetua? Hanya keluarga berkuasa yang memiliki keberanian seperti itu. Xie Yuan ini pasti tidak bisa melakukannya. Mengenai identitas sebenarnya dari pemilik menara Qiu Feng dan kebenaran serta keseluruhan cerita mengenai masalah yang berkaitan dengan Xie Yuan, kakek dan cucu dari keluarga Tong tentu saja tidak mengetahui apapun mengenai hal itu mengingat level mereka. Sekalipun dia tahu, mengingat daya tarik buku hitam, Tong He berani datang terlebih dahulu dan harus mencobanya. Cahaya 5 warna itu bagaikan guntur, menyerang Xie Yuan bersama pedang panjangnya. Seperti yang diharapkan dari warisan Wu Daoji, teknik pedang 5 elemen ini memang memiliki makna tersendiri. 5 warna muncul bersamaan, dengan interaksi yang tak terbatas, dan kekuatannya sangat mengesankan. Namun ketika mencapai Xie Yuan, cahaya warna-warni yang kaya itu tiba-tiba menghilang dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Xie Yuan hanya menghunus pedangnya, menusuk teknik pedang unik Tong He, lalu dengan lembut menepuk tenggorokannya. Saat Tong He bereaksi, Xie Yuan sudah menyimpan pedangnya. Seluruh tubuh Tong He menegang, dia mengerang 2 kali, dan seluruh kekuatannya keluar dari tenggorokannya. Dia sedikit enggan dan ingin terus mengayunkan pisaunya, tetapi dia tidak bisa melakukannya di bawah tatapan tenang Xie Yuan. Kamu, lebih kuat dari kakekku. Sebelum pingsan, Tong He dipenuhi keraguan. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Xie dari Chen Jun membiarkannya lolos? Mungkinkah keluarga berusia 1000 tahun itu begitu mendalam sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan seorang master setingkat ini? Melihat tubuh Tong He, Xie Yuan menghela nafas. Masalah? Tentu saja, dia tidak bermaksud bahwa membunuh Tong He akan menimbulkan masalah. Mu Chaoyun mengangguk tanpa suara. Sayangnya, kita harus segera pergi. Tong He mungkin yang pertama. Dia sedikit mengernyit. Buku surgawi hitam dapat menciptakan kekuatan besar, menghubungkan para master agung, dan bahkan menjangkau dao surgawi. Buku ini memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi para master jembatan kembar langit dan bumi, dan setiap kali muncul di dunia, selalu disertai dengan pertumpahan darah. Oleh karena itu, meskipun merupakan harta langka, buku ini disebut buku surgawi hitam. Sekarang setelah Wu Daoji mengungkapmu, siapa yang tahu berapa banyak master yang akan menerkammu? Xie Yuan mengangguk, alisnya masih berkerut. Tetapi meski begitu, kita harus menemukan Wu Daoji. Aku harus meningkatkan kekuatanku.
Setelah aku menyempurnakan lilin bayangan sejati, aku akan bisa membuat kemajuan yang signifikan. Lalu, aku akan melihat siapa yang bisa mengambil harta kita. Aku juga akan melihat kemana hantu tua ini bisa lari. Dia dan Mu Chaoyun saling memandang dan pergi. Api yang berkobar menyebar ke seluruh Villa Tianxiang, dan arus bawah yang bergejolak pun dimulai di sini, dengan cepat menyebar ke seluruh Dali dan bahkan dunia. Bab 367. Keberadaan Wu Daoji jauh lebih mudah ditemukan daripada yang diduga Xie Yuan, tetapi ini bukan hal baik baginya. Jizu, Prefektur Zending, agen pengawal Huwei. Nama Huwei Escort Agency sederhana, tetapi itu karena ini adalah agen pendamping yang dibuka di Prefektur Zending ratusan tahun yang lalu. Sejak saat itu, Huwei Escort Agency telah beroperasi selama ratusan tahun, jarang kehilangan kesempatan. Akibatnya, tidak ada agen pendamping lain di Jizu yang bisa menggunakan nama klasik ini. Sebagai agen pendamping nomor 1 di Jizu, bisnis agen pendamping Huwei mencakup seluruh wilayah Dali, bahkan ke timur hingga Dongsang, ke barat hingga wilayah barat, ke utara hingga padang rumput, dan ke selatan hingga Asia Tenggara. Perusahaan pengawal seperti itu tentu saja sangat kuat dan merupakan salah satu dari sedikit kekuatan utama di Jizu. Ia memiliki ribuan kuli angkut dan pengawal di bawah komandonya, 5 guru besar dan pemimpin pengawal yang hebat, dan pemimpin pengawal utama, Shen Xingwanli, Fu Haidong, juga merupakan raksasa seni bela diri Jizu, seorang guru yang membuka jembatan kembar langit dan bumi, dan bahkan berhasil masuk ke dalam daftar naga terbang beberapa tahun yang lalu. Perusahaan pengawalan semacam ini jauh lebih besar daripada banyak sekte yang disebut. Oleh karena itu, tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa agensi pendamping Huwei akan dibantai dalam semalam dan tidak ada seorang pun di agensi tersebut yang akan selamat. Dua pemimpin pengawal utama yang bertugas dan pemimpin pengawal utama Fu Haidong semuanya tewas dalam pertempuran, bersama dengan ratusan pengawal dari semua tingkatan di agen pengawal dan semua pelayan. Ini adalah daerah makmur di Prefektur Zending, tempat Prefektur Jizu berada. Agen pendamping Huwei menempati seluruh jalan. Hingga darah mengalir keluar dari pintu yang tertutup rapat seperti sungai, dan bau darah yang membubung ke langit membangunkan Prefektur Zending. Hampir separuh penghuni rumah besar itu memadati jalan ini. Kalau saja para detektif tidak membentuk tembok pembatas, saya khawatir orang-orang yang penasaran akan menyerbu masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sebagian besar penonton tercengang dan bingung, bertanya-tanya bagaimana badan pengawal kekuatan harimau yang begitu kuat bisa dihancurkan dalam semalam. Sekalipun pasukan besar lainnya di Jizu tidak bisa melakukannya, setidaknya tidak bisa dilakukan diam-diam dalam semalam. Di pintu masuk agen pendamping, beberapa tokoh kuat berdiri di sana dengan ekspresi hikmat. Salah satunya adalah pemimpin pengawal utama dari agen pengawal Huwei, dan ada dua pemimpin pengawal lainnya yang mengawal barang di luar. Wajah pemimpin pengawal itu dipenuhi dengan keterkejutan, kesedihan, kemarahan, dan sedikit ketakutan yang ingin ia sembunyikan tetapi tidak bisa. Setelah menyaksikan tragedi di agen pendamping, ia hanya bersyukur tidak tinggal di dalam agen tadi malam. Kalau tidak, ia pasti juga akan terbunuh. Detektif Su, Anda sudah mencari cukup lama, tapi apa Anda sudah menemukan sesuatu? Siapakah yang melakukan kejahatan berdarah seperti itu terhadap agen pengawal Tiger Power saya? Kurir besar itu mengepalkan tinjunya, menggeram dengan mata merah, seperti binatang buas yang ketakutan dan kesal. Pria di sebelahnya, mengenakan seragam detektif hitam dan aura tajam, tak lain adalah Su Xing, detektif dari Menara Chunyu. Di sebelahnya adalah kepala detektif dari kantor pemerintah daerah di Jizu, serta beberapa petinggi dari Prefektur Zending. Pada saat ini, semua master berkumpul bersama, dengan momentum besar dan suasana hikmat. Su Xing berkata perlahan, ini adalah tragedi pemusnahan keluarga ketiga yang terjadi baru-baru ini di Jizu. Su menerima berita tentang dua kasus pertama dan baru tiba di Prefektur Zending ketika ia menemukan kasus ketiga. Kepala polisi Jizu di sebelahnya mengerutkan kening. Detektif Su, apakah Anda mengatakan kasus ini, seperti dua kasus sebelumnya, dilakukan oleh Xie Yuan? Ketika guru-guru lain mendengar hal itu, mereka semua tampak terkejut dan tetap diam. Ekspresi Su Xing tetap tidak berubah saat dia berkata, menurut pendapat saya, kemungkinan besar pembunuh yang sama bertanggung jawab atas dua kasus sebelumnya. Bukankah itu Xie Yuan? Pemimpin pengawal besar itu menggertakkan giginya. Su Xing berhenti sejenak dan melanjutkan. Meskipun kasus di Villa Tianxiang dan Sekte Songhe sama-sama mengarah pada Xie Yuan, masih banyak keraguan dan kita belum bisa menyimpulkan bahwa Xie Yuan lah pelakunya. Begitu berita tentang Villa Tianxiang menyebar, mereka langsung bungkam. Setiap anggota Sekte Songhe terbunuh oleh teknik tombak yang mendominasi, dan beberapa yang selamat bahkan melihat wajah Xie Yuan. Siapa lagi kalau bukan Xie Yuan? Adapun agen pengawal Huwei. Seorang guru di sampingnya mengerutkan kening. Kurasa pelakunya sama dengan dua kasus sebelumnya. Aku hanya tidak mengerti kenapa Xie Yuan melakukan ini. Pemimpin pengawal besar itu berkata dengan sedih. Aku tidak tahu bagaimana agen pengawal kita bisa menyinggung Xie Yuan. Dia membunuh orang, dan itu tidak masalah, tapi kenapa dia seenaknya mencoreng bendera agensi pengawal Tiger Power kita? Ini simbol warisan agensi kita yang telah berusia berabad-abad. Aku tidak mengerti kebencian mendalam macam apa ini yang tidak bisa diselesaikan bahkan dengan membunuh kepala pengawal dan menghancurkan agensi. Su Xing memandangi bendera panah yang dipegangnya erat-erat. Bendera itu bermotif naga awan yang dilukis dengan darah, dan bermotif harimau di latar belakang.
Ia menarik napas. Ini adalah pola bendera agensi pendamping Longteng di Yunsu. Pemimpin anak panah besar itu tertegun sejenak ketika mendengar ini. Saya belum pernah mendengarnya. Mengapa dia menerapkan ini? Sebelum Xie Yuan sukses, ia sempat bekerja di agensi pendamping Longteng. Di sanalah ia benar-benar menekuni seni bela diri. Kata Su Xing. Kurir besar itu linglung untuk waktu yang lama sebelum wajahnya berubah pucat dan urat-uratnya menonjol. Hanya karena ini. Hanya karena kita sama-sama berkecimpung di bisnis pendamping yang sama, dia iri dengan gengsi agensi pendamping Tiger Power kita. Tapi dia jelas berasal dari keluarga Xie yang bergengsi. Aku mengerti. Dia diusir dari keluarga Xie, dan hatinya telah terdistorsi. Dia tidak tahan dengan siapapun yang lebih baik darinya. Dia pasti sudah gila. Beberapa master di dekatnya tidak berkomentar, beberapa mengangguk sedikit, dan beberapa yang dikenal menghibur pemimpin pengawal dan dengan marah memarahi Xie Yuan. Melihat hal ini, Su Xing tidak banyak bicara, meskipun dia merasa tidak mungkin semua ini dilakukan oleh Xie Yuan. Sebagai saingan awal Xie Yuan, Su Xing tahu banyak tentang Xie Yuan, lebih dari banyak orang. Dia tahu bahwa meskipun Xie Yuan punya dendam terhadap keluarga-keluarga ini, dia tidak akan pernah menjadi tipe orang yang melakukan pembantaian brutal. Namun, ia tidak memiliki bukti yang membuktikan ketidakbersalahan Xie Yuan. Sebagai seorang kepala polisi, ia tentu saja tidak bisa membela tersangka. Namun, ada banyak bukti yang mengarah pada Xie Yuan, meskipun bukti-bukti ini penuh dengan kesalahan di mata orang yang cermat. Namun, ini tidak penting. Serangkaian tragedi yang dilakukan oleh pasukan Grandmaster telah menyebabkan kegemparan di antara penduduk Jizu, dan diyakini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Dan rumor-rumor yang tidak jelas itu telah membuat dunia budidaya menjadi gelisah. Menara Cunyu mengirimnya ke sini terlebih dahulu, dan jika tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, akan ada bala bantuan dari Purple Ribbon Divine Constable nanti. Mereka semua adalah petinggi Menara Cunyu, master-master teratas dengan kekuatan yang tak terduga. Detektif Su, katakan padaku, apakah ini dilakukan oleh Xie Yuan? Dan, apakah dia benar-benar membawa benda itu? Seorang Grandmaster datang mendekat dan bertanya dengan nada samar. Su Xing meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak keraguan tentang masalah ini, dan belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Selebihnya, saya tidak tahu. Benar, aku tahu kalian para kapten tidak bisa mengatakan apapun secara final. Tapi, mata sang Grandmaster berkedip. Berapa umur Xie Yuan? Sudah berapa tahun dia berlatih bela diri? Padahal dia sudah mencapai tingkat kultivasi ini. Dua insiden pertama hanya setingkat Grandmaster, tetapi agensi pengawal Tiger Power memiliki master setingkat Double Bridge. Sekalipun dia jenius, kultivasi butuh waktu, kan? Kekuatan perlu diakumulasikan, kan? Sekalipun dia jenius dan punya bakat luar biasa, ini tidak masuk akal. Kecuali, dia berhenti sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah berita ini keluar, saya tiba-tiba tersadar. Dengan benda itu, segalanya mungkin terjadi. Su Xing mengerutkan kening. Grandmaster Deng, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk berlatih. Tentu saja, aku sudah berlatih bela diri selama puluhan tahun, jadi aku tidak perlu Su Shenfei untuk mengingatkanku. Grandmaster Deng mendengus. Hanya saja saya sudah terjebak di level ini selama bertahun-tahun, dan terkadang saya iri dengan anak-anak muda yang beruntung ini. Haha, cuma bercanda. Jangan dianggap serius, Detektif Su. Orang tua itu berdiri di pintu agensi pendamping Huey yang hancur, kakinya di genangan darah, tetapi dia tampak linglung. Su Xing menatapnya dan merasakan beban berat di hatinya. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Grandmaster di depannya. Dan saya khawatir ada banyak orang yang berpikiran seperti dia. Apakah tragedi-tragedi ini dilakukan oleh Xie Yuan? Apakah Xie Yuan menyimpan harta karun? Berapa banyak keraguan yang ada dalam hal ini? Itu tidak penting lagi. Langkah ini benar-benar beracun bagi orang-orang yang diprovokasi Xie Yuan. Mata Su Xing bagaikan seekor elang, dan dia tiba-tiba menyapu penonton di luar. Seringkali pelaku kejahatan akan kembali ke TKP. Akankah orang ini datang? Dengan cara yang begitu kejam dan kekuatan yang mengerikan, Huey Escort Agency tidak akan menjadi yang terakhir. Kita harus menangkap iblis ini. Mata tajam Su Xing mengamati semua orang, tetapi dia tidak mengenali siapapun yang mencurigakan. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah ada Xie Yuan palsu di sini, tetapi juga apakah ada Xie Yuan yang asli. Sudut kerumunan. Keduanya menatap Su Xing yang sedang melihat sekeliling, lalu perlahan berbalik dan pergi. Hantu tua ini bahkan lebih kejam daripada pemimpin kultus dapur, dan hampir setara dengan kedua tuan kidal itu. Xie Yuan menarik napas dan mengerutkan kening. Ini adalah ketiga kalinya Wu Daoji secara terbuka menirunya. Meski ia tidak meninggalkan namanya secara langsung, namun ia meninggalkan jejak di mana-mana agar setiap orang yang mengenalnya dapat melihat kehadirannya. Dan, bendera pengawal itu bukan hanya jebakan, tapi juga ancaman, saya khawatir. Xie Yuan berkata dengan dingin. Mu Chaoyun mengangguk tanpa suara, lalu mengerutkan kening dan berkata. Kekuatannya pulih dengan cepat, dan dia sudah mampu membunuh Grandmaster Suang Qiao. Meskipun mungkin bukan serangan langsung, jika dia bisa memanggil beberapa Grandmaster tingkat tinggi lagi, saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah level Grandmaster yang bisa mengalahkannya. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang sombong.
Membocorkan keberadaannya seperti ini mungkin berarti dia punya rencana licik. Kita harus berhati-hati. Jadi begitu. Xie Yuan berkata dengan suara yang dalam. Tapi meski begitu, kita harus menangkapnya. Dan semakin cepat semakin baik. Ayo pergi, kita keluar kota dulu. Meskipun mereka memiliki seni tersembunyi surgawi, tempat ini telah menjadi pusat badai, dengan terlalu banyak master yang datang dan pergi. Meskipun teknik langit tersembunyinya saat ini dapat menghindari 99% Grandmaster, jika seorang Grandmaster tertarik. Kemungkinan ini tidak kecil. Setiap Grandmaster punya caranya masing-masing, dan bahkan jika mereka memiliki buku surgawi hitam, mereka mungkin tidak tertarik. Misalnya, si Tuan hanya meliriknya sebentar sebelum memberikannya kepada Xie Yuan. Namun jika hanya 2 atau 3 halaman, bahkan para maestro besar pun akan merasa sulit untuk tidak tergoda. Berapa banyak orang yang dapat menolak buku surgawi ini? Wu Daoji adalah jangkrik jahat yang harus ditangkap, tetapi dalam pengejaran ini, Xie Yuan tidak tahu apakah dia akan bertemu dengan seekor burung kuning yang datang setelah mendengar suara itu. Tiba di hutan terpencil di luar prefektur Zending, Xie Yuan, memegang lilin bayangan sejati, merasa napasnya terhenti di sini. Wu Daoji telah tinggal di dalam lilin bayangan sejati selama 1000 tahun. Meskipun roh sejati di dalamnya telah sepenuhnya menghilang, lilin itu masih dapat merasakan auranya sampai batas tertentu. Namun, pertama-tama, kendali Xie Yuan atas kandil itu terlalu buruk, kedua, semangat sejati Wu Daoji hampir hilang dibandingkan sebelumnya, dan ketiga, metode Wu Daoji selalu berubah, jadi sangat sulit untuk melacaknya. Ketika saya sampai di sini, saya merasa tersesat dan kehilangan arah. Tatapan mata Xie Yuan tajam seperti pisau. Ia menghela napas panjang dan duduk di tengah hutan. Ia berkata singkat, saya ingin mendapatkan beberapa wawasan. Selama dia tahu sedikit lebih banyak tentang Crusade Kerlestik, akan lebih mudah baginya untuk merasakan napas Wu Daoji melaluinya. Namun, lilin bayangan sejati ini melibatkan pengetahuan sejati tentang jiwa, yang sangat halus. Ini adalah halaman tersulit dari buku Langit Hitam untuk dipahami sejauh ini. Untungnya, Xie Yuan dapat maju selangkah demi selangkah dengan bantuan panel, tetapi masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi Xie Yuan harus berpacu dengan waktu sekarang dan tidak punya banyak waktu. Mu Chaoyun dapat mendengar ketidakberdayaannya, dan melihatnya cepat tenggelam dalam pikirannya, dia mendesah pelan. Ia membalikkan telapak tangannya dan memanggil teratai kristal surgawi. Setelah jeda, ia memegangnya di telapak tangannya dan mulai menghitung. Sekalipun jiwa sejati Wu Daoji telah rusak, ia tetaplah seorang Grandmaster tingkat tinggi. Jika ia ingin meramal, kerugiannya akan sangat besar. Namun melihat Xie Yuan dalam kesulitan seperti itu, Mu Chaoyun tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Sesaat kemudian, Mu Chaoyun membangunkan Xie Yuan. 300 mil sebelah timur prefektur Zending. Meskipun dia berusaha keras untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Xie Yuan dapat melihat sekilas betapa lemahnya dia dan betapa pucatnya wajahnya. Dia mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi dibungkam oleh Mu Chaoyun. Jika kita tidak bergegas, kita mungkin akan terlambat. Xie Yuan terpaksa menelan ludah dan melarikan diri ke timur dengan kecepatan tinggi tanpa suara. Api di ujung cahaya itu berkobar, seolah-olah hendak membumbung tinggi ke langit. 300 mil di sebelah timur prefektur Zending adalah kuil Pudu. Xie Yuan memandangi kuil yang sunyi dan mati, para pendeta dan umat beriman tergeletak di tanah, dan kata-kata yang tertulis di dinding kuil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dinding tertulis, Xie Yuan dari desa Xiaoxi membunuh biksu jahat Pudu di sini. Itu adalah tulisan tangan Xie Yuan sendiri, begitu nyata sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat mengetahui apa yang salah. Mu Chaoyun terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan teratai Tianjing. Tunggu sebentar. Tidak. Xie Yuan langsung memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tapi kamu tidak ingin dia terus seperti ini, kan? Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan menghalangi, jangan khawatir. Tidak. Xie Yuan menggertakkan giginya, merasa sangat bimbang. Dia benar-benar tidak bisa menerima Mu Chaoyun mengorbankan dirinya lagi untuk membantunya dengan rahasia-rahasia suci. Berapa harga yang harus dia bayar untuk ramalan seorang guru berusia 1000 tahun? Dia benar-benar ingin melupakannya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka berdua akan tetap bersembunyi dan membiarkan Wu Daoji melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kekuatannya dan membuat kekacauan di dunia, akan selalu ada seseorang yang lebih tinggi untuk mengurusnya. Namun, Xie Yuan tidak bisa berdiam diri menyaksikan orang-orang tak berdosa ini dibantai. Ia juga tidak bisa berdiam diri menyaksikan iblis yang mengerikan itu pulih dengan cepat, terutama karena iblis inilah yang telah ia lepaskan. Meskipun Wu Daoji telah meninggalkan rencana cadangan pada Long Qianqiu, tanpa Xie Yuan, ia bisa keluar kapan saja, dan bahkan jika ia melakukannya, ia akan semakin tak terhentikan. Tetapi karena Xie Yuan telah menyaksikannya, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Namun, antara nyawa orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya dan Mu Chaoyun, mana yang lebih penting? Bagaimana ia harus memilih? Tidak ada pilihan sama sekali. Xie Yuan hanya membenci kekurangan kekuatannya sendiri, dan bahkan membenci semua waktu yang telah disia-siakan dan dihambur-hamburkan, meskipun usahanya telah membuat orang-orang di sekitarnya merasa keterlaluan. Jika aku sedikit lebih kuat, jauh lebih kuat, mengapa aku dipaksa ke dalam kondisi ini oleh hantu tua Wu Daoji?
Meskipun Wu Daoji sendiri merupakan puncak suatu era dan seorang guru besar yang telah ada selama 1000 tahun, Xie Yuan hanya membenci kelemahannya sendiri. Dia sangat marah atas ketidakmampuannya sendiri. Mengapa pemahamanku begitu lambat? Mengapa butuh waktu lama untuk mengolah kitab surgawi hitam saja? Xie Yuan menggertakkan giginya. Andai saja lebih cepat. Selama lilin bayangan sejati berhasil dikorbankan, Mu Chaoyun tidak perlu mengorbankan dirinya untuk melacak Wu Daoji. Karena kekuatan Wu Daoji belum pulih, jika mereka bertemu lagi, Xie Yuan pasti akan membuatnya menghilang begitu saja. Bagaimana aku bisa bergerak lebih cepat, lebih cepat? Xie Yuan menggenggam tangan Mu Chaoyun, pikirannya berkecamuk. Tiba-tiba ia menatap apa yang ada di depannya, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Jadi begitu. Bab 368. Xie Yuan menatap teratai Tianjing di tangan Mu Chaoyun, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Aku sungguh bodoh, sebenarnya. Sejak mereka mendapatkan Trusadoken Lestik, mereka berdua terus mengejar Wu Daoji. Meskipun Xie Yuan mengambil kesempatan untuk merenungkannya beberapa kali, dia tidak punya waktu untuk berpikir hati-hati. Saat itu pikiranku penuh dengan pertanyaan bagaimana cara memecahkan kebuntuan itu, tetapi setelah melihatnya, aku mendapat inspirasi. Meskipun tidak diketahui apa hubungan awal antara Wu Daoji dan leluhur keluarga Ji, atau di mana mereka menemukan bayangan Lilin Wanbing dan Lilin Zhengying, karena Wu Daoji mengenali mereka, kemungkinan besar mereka adalah teman dekat. Lebih lanjut, kemungkinan besar mereka menemukan dua halaman buku surgawi hitam bersamaan, yang masing-masing berisi satu halaman. Kedua halaman buku hitam ini seharusnya disatukan dan menjadi halaman yang bersebelahan. Baik dari nama maupun bentuknya, seharusnya sudah jelas bahwa kedua halaman ini dapat dihubungkan bersama seperti halnya teratai 8 diagram dan kristal mimpi. Adapun bayangan lilin 10.000 prajurit, dia telah mengorbankan dan memurnikannya untuk digunakannya sendiri. Dalam kasus itu, Xie Yuan segera mengeluarkan bayangan lilin yang terpelintir seperti cabang mati dan tampak sedikit tidak nyata, dan menggambarnya di tempat lilin bayangan nyata, dan pikirannya bergerak. Saat berikutnya, bayangan Lilin Wanbing dan Lilin Zhengying bergetar pada saat yang sama, saling tarik-menarik, seperti dua kutub magnet, saling menempel erat. Cahaya lilin berkedip-kedip lalu tumbuh lagi dari tempat lilin, meliuk-liuk seperti nyala api hitam yang menyala pelan. Xie Yuan tiba-tiba merasa setengah familiar dan setengah asing dengan kombinasi baru buku surgawi hitam ini, dan cepat beradaptasi dengannya. Dengan keakrabannya dengan Candle Shadow of 10,000 Soldiers, dan menggunakannya sebagai jembatan, dia sekarang seharusnya dapat dengan cepat mengorbankan dan menyempurnakan Trusadoken Lestik. Mungkin butuh waktu. Tunggu aku. Xie Yuan berkata kepada Mu Chaoyun, lalu memusatkan seluruh energinya untuk memahami benda di tangannya. Melihat Xie Yuan telah menemukan jalan, Mu Chaoyun berdiri di sekitarnya untuk melindunginya. Ia tidak tahu apakah Xie Yuan bisa berhasil dalam ritual itu secepat itu. Meskipun ia selalu percaya padanya, butuh waktu bahkan bagi Xie Yuan untuk berhasil. Tapi kalaupun gagal, itu tidak masalah. Paling parah, aku bisa meramal nasibku sendiri. Wu Daoji saat ini bukanlah guru besar yang mendominasi dunia 1000 tahun yang lalu. Setelah mencobanya sekali, Mu Chaoyun merasa tidak sulit menemukannya. Hanya membutuhkan sedikit biaya. Selama dapat membantu Xie Yuan, biaya ini dapat diabaikan. Bagaimanapun, Mu Chaoyun menatap ke langit dengan pandangan samar di matanya. Xie Yuan membenamkan dirinya sepenuh hati dalam proses memahami buku hitam. Dalam praktiknya seumur hidup, kali ini dia paling berbakti dan benar-benar tenggelam. Meskipun sebelumnya dia selalu serius dan telah memberikan segalanya, kali ini berbeda. Begitu cepatnya, Xie Yuan menggunakan bayangan 10.000 prajurit sebagai jembatan, dari keakraban menuju ketidaktahuan, dan tampaknya telah menyentuh dunia kandil bayangan nyata. Ia sangat bersemangat, tahu bahwa ini pertanda ia telah memperoleh sesuatu. Lagi pula, ia telah memperoleh begitu banyak dari buku hitam sehingga ia sangat mengenalnya. Memanggil. Xie Yuan merasa seolah-olah jiwanya terbang, seperti sinar cahaya, melewati dunia yang penuh dengan bayangan seni bela diri dan berbagai ilusi, dan datang ke dunia lain yang aneh namun agak familiar. Di sini, dunia tampak seperti lautan cahaya putih. Xie Yuan menyipitkan mata dan melihat banyak bayangan di sekelilingnya, beberapa mengacungkan tombak dan tongkat, beberapa berlatih tinju dan menendang. Yang pertama jumlahnya lebih sedikit, sedangkan yang kedua jumlahnya luar biasa banyak dan tak terhitung. Xie Yuanming menyadari bahwa ada berbagai gaya bertarung di sini, yang terkait dengan Wanbing Zuying. Namun, keterampilan di sini terasa sangat berantakan, memberinya perasaan aneh yang sama seperti saat pertama kali memahami teratai 8 trigram. Inilah sifat kacau dari buku langit hitam. Jadi Xie Yuan tidak tinggal lama di lapisan bawah cahaya putih, melainkan menatap ke langit. Ada banyak bayangan mengambang di sana, sebagian berwarna putih dan sebagian lagi hitam, dan masing-masing tampak tidak dapat dipahami dan tidak jelas. Namun, Xie Yuan langsung memahaminya begitu melihatnya. Buku itu mencatat berbagai metode rahasia yang berkaitan dengan kesadaran spiritual, serta beberapa teknik rahasia langka lainnya. Saatnya memanen. Metodenya sendiri telah membuahkan hasil, dan kini ia dapat memilih hasil panennya di dunia Trusadoken Lestik. Tentu saja, ini berkat pemahamannya yang luas tentang Black Heavenly Book dan panel kendalinya. Orang lain tidak bisa menikmati prasmanan yang sama. Namun,
Dihadapkan pada dunia yang begitu mempesona, Xie Yuan tidak punya waktu untuk memilih dengan hati-hati, karena dia sudah punya rencana lain. Karena lilin bayangan sejati ini berkaitan dengan kesadaran spiritual, dan Wu Daoji terutama didasarkan pada roh sejati, maka mari kita pertajam kesadaran spiritual kita. Terakhir kali dia memahami Mountain and River Cauldron, dia telah mempelajari cara memaksimalkan perolehan dari Black Heaven Book miliknya yang mandiri. Pikiran Xie Yuan bergerak, dan ia tidak mengambilnya di dunia cahaya putih ini. Sebaliknya, ia langsung mengubahnya menjadi bola cahaya putih dan mengintegrasikannya ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Dengan suara keras, gelombang besar muncul di lautan kesadaran. Bola cahaya putih, bagaikan dunia dan setetes air, bertabrakan hebat dengan kesadaran spiritual Xie Yuan. Hal ini sama saja dengan menggunakan kitab hitam surga sebagai batu asa secara langsung, tanpa berupaya memperoleh keterampilan apapun, tetapi menggunakannya sendiri untuk mengasah diri sendiri, yang merupakan hal yang paling brutal dan primitif. Xie Yuan memiliki kendali ini, tetapi tidak mudah baginya untuk menahan dampak ini. Wajahnya memucat, keringat dingin mengucur di dahinya, dan kepalanya terasa sakit sekali. Namun, lautan kesadaran yang ditingkatkan dengan memurnikan 90% jiwa sejati Wu Daoji sangat stabil dan mengakomodasi semua getaran. Segera, Xie Yuan terbiasa dengan dampak ini, dan kemudian terus menggunakan dampak dunia buku hitam dan lautan kesadaran untuk mempertajam kesadaran spiritualnya. Di sebelahnya, Mu Chaoyun menatap Xie Yuan yang basah oleh keringat, dengan keterkejutan dan kekhawatiran di matanya. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat secara kasar apa yang telah dilakukan Xie Yuan. Si bodoh ini, kenapa dia begitu kasar? Aduh! Dia menggigit bibirnya dan meremas-remas kedua tangannya. Sebenarnya, dia tentu tahu mengapa Xie Yuan melakukan ini. Namun karena ini, Mu Chaoyun menjadi semakin khawatir. Meskipun dia telah membayar banyak untuk Xie Yuan, ketika Xie Yuan bertindak seperti ini, dia merasa sangat sedih dan tertekan, dan hanya berharap agar dia segera berhenti. Tidak butuh waktu lama. Tubuh Xie Yuan yang tegang tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan rileks. Dia membuka matanya, dan hutan tiba-tiba menyala, seperti tengah hari, awan gelap yang menutupi matahari tiba-tiba menghilang, dan cahaya keemasan menerangi bumi. Kesadaran spiritual Xie Yuan meningkat lagi seperti yang diharapkannya. Metode kasar seperti itu, jika berhasil, akan mendatangkan imbalan lebih besar dari yang dibayangkannya. Kesadaran spiritualnya saat ini telah mencapai batas alam jembatan ganda langit dan bumi. Lebih jauh lagi, keuntungan yang diperoleh bukan saja lebih besar dari yang dibayangkannya, keuntungan tambahannya bahkan lebih tak terduga. Teknik tersembunyi surgawi kesempurnaan. Ilusi surgawi kesempurnaan. Kedua kartu truf yang telah digunakannya berkali-kali sebelumnya, teknik rahasia yang mengandalkan kekuatan spiritual, sebenarnya mencapai kesempurnaan secara langsung. Setelah memasuki alam Grandmaster, teknik rahasia Xie Yuan tidak seefektif sebelumnya, karena semua Grandmaster memiliki kekuatan spiritual dan lebih banyak metode. Khususnya bagi para master di alam jembatan ganda, kesadaran spiritual mereka sangat kuat, dan Xie Yuan hanya dapat menggunakan dua teknik rahasia ini untuk menyebabkan gangguan terbatas. Namun kini, dengan meningkatnya kesadaran spiritualnya dan semakin sempurnanya teknik rahasia itu, bahkan saat berhadapan dengan seorang master tingkat tinggi di alam yang sama, Xie Yuan seharusnya mampu memanfaatkan teknik rahasia ini dengan baik dan menghasilkan efek yang membuat lawannya benar-benar tak terduga. Kamu berhasil. Mu Chaoyun bertanya tanpa sadar saat dia melihat Xie Yuan bangun. Xie Yuan mengangguk dan melihat ke bawah ke arah tempat lilin di tangannya. Sekarang aku ingin melihat kemana dia bisa lari. Melihat Xie Yuan mulai merasakan posisi Wu Daoji, Mu Chaoyun tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia benar-benar berhasil. Di tangannya, buku hitam semudah mainan anak-anak. Sesaat kemudian, bayangan hitam yang terpelintir pada tempat lilin itu tiba-tiba tampak tertiup angin dan jatuh ke samping. Xie Yuan melompat. Berjalan. Ratusan mil jauhnya, ada hutan. Seorang pemuda tampan berdiri di tepi tebing, memandangi bangunan-bangunan megah di bawahnya. Di sana ada seorang guru, dan semangat sejatinya merupakan obat mujarab bagi kesembuhan Wu Daoji. Pada saat ini, dia mengenakan penampilan Xie Yuan, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Bahkan jika Xie Yuan sendiri ada di sini, dia mungkin tidak akan dapat menemukan masalah besar. Metode rahasia untuk mengubah penampilan seseorang ini tidak lebih buruk daripada teknik tersembunyi surgawi dalam hal ini saja. Wu Daoji menguasai banyak sekali teknik rahasia. Di masa lalunya, ia sangat ahli dalam seni bela diri dan pengetahuan, tetapi ia sebenarnya bukan seorang bidah. Itu hanyalah erosi 1000 tahun. Meskipun Wu Daoji yakin ia telah berhasil bertahan selama 1000 tahun tanpa berubah, kenyataannya, ia bukan lagi sosok yang sama dengan Grandmaster tertinggi sebelumnya. Metode yang telah ia pelajari dan pahami dalam mengejar seni bela diri tingkat tertinggi kini sepenuhnya dapat diterapkan, tanpa tabu apapun. Setidaknya 5 lagi. Wu Daoji berpikir dalam hati dan merasa sedikit kesal. Tidak mudah untuk menemukan master yang cocok, apalagi ada yang mengejar-ngejar Anda. Tetapi setidaknya sejauh ini, dia belum gagal, dan Xie Yuan jatuh ke dalam jaring yang dia buat selangkah demi selangkah. Tepat pada saat ini, perisai cahaya hitam dan putih tiba-tiba turun, menutupi Wu Daoji dalam radius 100 kaki. Wu Daoji tertegun sejenak, menatap ke langit, dan melihat seorang pria dan wanita muda.
Prianya tampan dan anggun, wanitanya cantik bagai bidadari, mereka berdiri berdampingan di udara, bagaikan pasangan peri. Wu Daoji tampak sedikit aneh dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian bisa menyusul secepat ini." Xie Yuan menatap sosok di bawah yang tampak persis seperti dirinya, ekspresinya dingin. "Wu Daoji, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini." "Haha, buat apa aku kabur? Karena kau sudah berhasil menangkapku, ayo kita selesaikan masalah ini." Wu Daoji mencibir 2 kali, momentumnya tiba-tiba meningkat. "Kau pikir aku takut padamu karena aku terus berlarian selama ini? Aku sudah melihat banyak sekali anak muda sepertimu yang begitu sombong dan berbakat. Tapi jika mereka bisa mendapatkan beberapa nasihat dariku, itu sudah cukup untuk bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Akulah puncak seni bela diri, dan kalian hanyalah manusia biasa yang menatap puncaknya. Berdirilah berjinjit. Kalian tidak akan pernah mencapainya, tetapi mungkin dengan cara ini kalian dapat melihat lebih jelas." Melihat Wu Daoji yang penuh momentum, Xie Yuan melambaikan tangannya, dan Mu Chaoyun diam-diam menarik diri dari cahaya hitam dan putih dan mengulurkan tangannya untuk memperkuatnya lagi. Sama seperti di arena pertarungan, hanya ada Xie Yuan dan Wu Daoji. Urat-urat dahi Wu Daoji melonjak saat dia melihat tindakan Xie Yuan yang begitu kentara, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Brutalis. Dia mengangkat telapak tangannya, menghadap Xie Yuan dari jauh, dengan cahaya mengembun di telapak tangannya, dan hendak menyerang. Tiba-tiba, Wu Daoji berhenti. Tatapan terkejut melintas di matanya, lalu dia berkata dengan suara yang dalam. "Ini sebenarnya ilusi." Xie Yuan menatapnya dan mengangguk. "Kamu hanya sedikit lebih lambat dari yang aku duga." Wajah Wu Daoji bergetar, lalu dia mendengar Xie Yuan berkata, "Kau benar-benar bisa memisahkan jejak jiwa sejatimu dan menguburnya jauh di bawah tanah. Penelitianmu tentang jiwa sungguh tak tertandingi dalam hidupku. Kau pantas menjadi hantu berusia 1000 tahun." Xie Yuan jelas menyadari bahwa saat Wu Daoji baru saja mendeklarasikan perang dengan momentum besar, dia diam-diam telah memisahkan sedikit jiwa sejatinya seperti benih, berusaha agar tidak terlihat. Jika kesadaran spiritualnya belum mencapai puncaknya, dia mungkin tidak akan menemukannya. Tetapi teknik ilusi surgawi dirancang untuk tujuan ini, dan Xie Yuan ingin terlebih dahulu melihat berbagai metode licik Wu Daoji dan tidak membiarkannya lolos lagi. Tatapan dingin melintas di mata Wu Daoji. Ia mendengus dan meninju udara. Dengan suara keras, ruangan itu hancur berkeping-keping seperti cermin. Wu Daoji membuka matanya dan mendapati dirinya masih berdiri di tempat yang sama. Xie Yuan berdiri di langit, keduanya terkunci dalam perisai cahaya hitam dan putih besar, sementara Mu Chaoyun berpatroli di luar. Dia agak bingung. Apakah itu ilusi sekaligus kenyataan? Dia bahkan tidak tahu kapan dia tertipu, tetapi dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Pencapaian ilusi anak ini sungguh tinggi. Sayangnya, hanya segelintir Grandmaster saat itu yang memiliki teknik sehebat itu. Xie Yuan berdiri di udara dan perlahan-lahan menghunus pedang panjang dari pinggangnya, tetapi di tangannya pedang itu berubah menjadi tombak sederhana, halus dan tajam. Debu kembali menjadi debu, abu kembali menjadi abu. "Wu Daoji, hari ini adalah hari kematianmu." Setelah mengatakan itu, api merah darah membumbung dari tubuh Xie Yuan dan tombaknya. Seolah-olah teratai merah bermekaran di ujung tombak, langsung dari langit ke tanah, menunjuk langsung ke Wu Daoji. Api teratai merah dapat membakar jiwa yang sejati. Tombak pembakar langit dan penghancur dao. Wajah Wu Daoji tampak serius, mengenali ilmu tombak yang telah terkenal di seluruh dunia selama ribuan tahun. Sosoknya tiba-tiba berkelebat, memperlihatkan gerakan-gerakan hantu, menghindari kobaran api dan bayangan senjata yang hampir menutupi langit bersama Xie Yuan. Kali ini, Wu Daoji menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Kemampuannya belum pulih sepenuhnya, dan kondisi fisiknya sama sekali tidak prima. Ia sama sekali bukan tandingan Xie Yuan. Dia hanya mengandalkan pengalaman dan pemahamannya yang tak tertandingi tentang seni bela diri, serta semangat sejatinya yang sangat tinggi untuk bertarung melawan Xie Yuan. Namun, ia mendapati bahwa entah bagaimana, bertentangan dengan dugaannya, ia ditindas oleh Xie Yuan hingga hampir tak punya ruang untuk menghindar. Dalam sekejap, ia terkena beberapa peluru, yang membakar lautan kesadarannya dan membuat jiwa sejatinya melemah 3 poin. Bagaimana mungkin kesadaran spiritual anak ini meningkat begitu cepat? Wu Daoji terkejut sekaligus geram, menyadari bahwa Xie Yuan, dengan kesadaran spiritualnya yang cemerlang, sedang mendeteksi gerakannya dan secara paksa menutup celah dalam pencapaian seni bela dirinya. Sedangkan untuk esensi spiritualnya sendiri, meskipun esensinya tinggi, kekuatannya lemah. Di bawah tekanan kesadaran spiritual Xie Yuan yang bagaikan terik matahari, ia benar-benar tak terhentikan. Mungkinkah dia telah menyempurnakan kekuatan jiwa sejatiku? Wu Daoji bereaksi cepat dan terdiam. Pantas saja, ini masuk akal. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan pasukannya. Tapi itu sudah pasti. Dalam situasi saat ini, ia dipaksa ke dalam situasi yang sulit oleh pemuda ini. Xie Yuan menatap Wu Daoji yang begitu menyedihkan, terus-menerus ditusuk ujung tombak, dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang tertahan. Ia tidak hanya mendorong api karma teratai merah hingga batas maksimal, tetapi juga menambahkan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat. Efek merusak jiwa sejati sangat nyata, membuatnya sangat cocok untuk menghadapi Wu Daoji.
Pencuri tua, ketika kau membunuh orang seperti orang gila, apakah kau pernah memikirkan tentang hari ini? Xie Yuan menari-nari di langit yang dipenuhi api merah, mewarnai langit menjadi merah. Rencana jahat apa yang kau miliki sekarang? Bisakah pecahan jiwamu menembus jauh ke dalam tanah? Bisakah ia lolos dari formasi pengunci jiwa 8 trigram ini? Dia menusukkan tombaknya, dan Wu Daoji nyaris menghindarinya karena malu, tetapi seberkas darah muncul di pinggangnya. Xie Yuan berada di posisi yang kuat dan menolak untuk menyerah. Dia menyimpan senjatanya dan berteriak keras. Mati! Tombaknya seperti naga merah, terbang ke atas dan menukik ke bawah, membidik alis Wu Daoji. Mata Wu Daoji diterangi oleh api merah, dan keputusasaan tampak terungkap di dalamnya. Tiba-tiba, tombak Xie Yuan berhenti 1 inci dari alis Wu Daoji. Dia memegang tombak itu erat-erat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menembus 1 inci terakhir. Xie Yuan menatap Wu Daoji, tetapi mendapati ekspresi terkejut melintas di wajahnya, lalu dia menatap ke langit. Xie Yuan membelakangi langit, dan sebelum dia bisa berbalik, dia mendengar suara menggoda dari luar perisai cahaya. Menarik, menarik. Bab 369. Suara menggoda itu terdengar begitu tiba-tiba sehingga tak seorang pun dari 3 orang di medan perang menduganya. Xie Yuan, Mu Chaoyun, dan Wu Daoji semuanya adalah Grandmaster di atas alam jembatan kembar langit dan bumi. Meskipun kondisi Wu Daoji rumit, dengan esensi roh sejatinya yang sangat tinggi, kekuatannya saat ini tidak kalah dari Grandmaster tingkat tinggi rata-rata. Akan tetapi, meski begitu, tak seorang pun menyadari saat ada seseorang yang menyelinap ke medan perang. Xie Yuan menoleh ke belakang dan menemukan seorang pria berjubah merah berdiri di udara di luar perisai cahaya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dan penampilannya tidak terlalu aneh, kecuali bahwa sepasang mata berbentuk almondnya tampak tajam dan mengintimidasi, membuat siapapun yang memandangnya gemetar dalam hati. Namun, rambut panjangnya terurai, tidak diikat seperti kebanyakan pria. Saat itu, rambut hitamnya berkibar tertiup angin kencang, dipadukan dengan jubah merah darah dan tatapan mata tajamnya, ia memancarkan aura arogansi. Mu Chaoyun adalah orang yang paling dekat dengannya, hanya beberapa kaki jauhnya saat dia menemukannya. Saat itu, ketika ia melihat seseorang muncul secara misterius, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia menggerakkan tubuhnya, bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk segera mundur 100 kaki jauhnya. Pria itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bereaksi. Dia hanya menatap 2 orang di bawah, atau lebih tepatnya, pada Wu Daoji, dan berkata sambil tersenyum. Saya tak pernah menyangka bisa bertemu dengan seorang senior yang hidup ribuan tahun lalu. Hari ini sungguh berkah ganda. Dia merapikan pakaiannya dan membungkuk sedikit. Junior Lu Suefeng, aku merasa tersanjung. Meskipun dia membungkuk, matanya terus menatap Wu Daoji dengan tidak sopan, dan dia tidak terlihat sedang membungkuk sama sekali. Mendengar nama ini, ekspresi Xie Yuan tiba-tiba berubah. Dia telah mendengar nama ini berkali-kali, dan tidak ada seniman bela diri di dunia yang tidak pernah mendengar tentang pria ini. Lagi pula, nama Grandmaster terkenal di mana-mana, timur, barat, selatan, dan utara. Ke-11 dalam peringkat Tianlong, Raja Iblis Darah Merah Lu Suefeng. Lu Suefeng adalah seorang ahli cara-cara yang tidak lazim dan seorang yang sepenuhnya sesat, tetapi Menara Cunyu masih memasukkannya ke dalam daftar Tianlong. Berbeda dengan daftar naga tersembunyi dan daftar naga terbang, Menara Cunyu mempertimbangkan banyak detail dalam pemeringkatannya. Kecuali iblis-iblis jahat tersebut terlalu terkenal, mereka umumnya tidak akan dimasukkan dalam daftar, agar tidak memberi mereka ambisi. Hanya ada beberapa Grandmaster, dan masing-masing dari mereka adalah legenda sejati. Jika Menara Cunyu berani tidak memasukkan mereka, daftar tersebut akan langsung kehilangan kredibilitasnya. Oleh karena itu, dalam daftar Tianlong, yang pertama bahkan adalah pemimpin Sekte Dewa Dapur, musuh bebuyutan istana. Di antara mereka juga terdapat para guru besar wilayah barat dan ahli jalan jahat seperti Lu Suefeng. Berada di daftar naga tersembunyi atau daftar naga terbang mungkin merupakan suatu kehormatan bagi para prajurit, tetapi bahkan Menara Cunyu sangat berhati-hati jika menyangkut masuk ke daftar naga langit. Kisah Lu Suefeng sungguh legendaris. Lahir di Jinzhou, ia adalah seorang cendekiawan yang lemah, terhanyut dalam ajaran para bijak, dan berambisi seumur hidup untuk meraih kesuksesan dan membawa kehormatan bagi keluarganya. Setelah 10 tahun belajar dengan tekun, Lu Suefeng akhirnya lulus ujian kekaisaran dan mendapatkan pengakuan sebagai seorang cendekiawan. Tulisannya sangat dihargai, menuai pujian dari para cendekiawan terkemuka, dan melambungkan namanya. Dia pikir merupakan hal yang wajar baginya untuk terus mengikuti ujian kekaisaran dan menjadi juren, tetapi pada hari pengumuman hasilnya, Lu Suefeng tiba-tiba gagal. Tentu saja, ia sangat kecewa dan merasa bahwa kemampuannya belum cukup baik. Saat ia berencana untuk datang lagi lain kali, ia menerima saran dari seorang ahli, ternyata ia tidak memberikan uang kepada penguji tersebut. Lu Suefeng sangat marah. Ia bertekad untuk lulus ujian kekaisaran dan menjadi kepala pemerintahan daerah demi mencari keuntungan bagi rakyat setempat, tetapi sekarang para pejabat memintanya untuk memberi uang. Tentu saja, ia menolak dan langsung pergi ke ibu kota provinsi untuk menabuh genderang dan mengajukan pengaduan, yang menyebabkan keributan besar hingga bahkan ibu kota mendengarnya. Kepala pemeriksa tentu saja diberhentikan, tetapi ujian kekaisaran tidak akan diulang, jadi Lu Suefeng harus menunggu waktu berikutnya.
Tepat ketika ia sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan penuh percaya diri, sekelompok pria bertopeng tiba-tiba masuk ke rumahnya, membunuh ibunya yang telah menjanda, yang telah membesarkannya dengan susah payah dan tak pernah membiarkannya menyerah belajar, serta membunuh kekasih masa kecilnya yang sedang hamil. Namun, mereka tidak membunuhnya, melainkan hanya mematahkan anggota tubuhnya lalu pergi. Lu Suefeng selamat, tetapi menjadi lumpuh dan tidak pernah lagi berkesempatan mengikuti ujian kekaisaran. Dengan seluruh anggota tubuhnya yang terluka, ia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan harus mengemis untuk mencari nafkah. Nasibnya beruntung, karena saat mengemis, ia bertemu dengan seorang guru bela diri yang menyadari bakat luar biasa Lu Suefeng meskipun ia cacat. Ia pun menerimanya, merawatnya dengan saksama, dan mengajarinya keterampilan bela diri. Dengan bantuan obat berharga milik gurunya, Lu Suefeng akhirnya pulih dari luka-lukanya. Kini ia sepenuhnya menunjukkan bakat alaminya, dan tak terhentikan. Ia segera menjadi pemimpin di antara murid-murid muda di sekte gurunya, meskipun ia cacat dan sudah cukup tua ketika mulai berlatih bela diri. Begitu mempelajari seni bela diri, Lu Suefeng sangat ingin membalas dendam. Ia kembali menyelidiki dan menemukan seluruh cerita tanpa banyak usaha. Seorang penguji biasa tentu tidak akan berani menerima suap dalam acara sebesar ujian kekaisaran. Ia hanyalah orang yang menjadi sorotan. Dalam sebenarnya di balik layar adalah Gubernur Jinzu. Membalas dendam terhadap sosok sekuat itu hampir mustahil tanpa kekuatan seorang Grandmaster. Bahkan jika seseorang mengorbankan nyawanya untuk membunuhnya, seseorang harus berada di level ketiga transformasi ki dan darah, dan seseorang juga perlu merencanakan dengan matang. Namun, sekte Lu Suefeng bukanlah sekte besar, hanya sesekali melahirkan seorang Grandmaster. Gurunya, pemimpin generasi saat ini, baru berada di alam transformasi ketiga. Akan tetapi, sekte tersebut memiliki warisan seorang Grandmaster, jadi Lu Suefeng kembali ke sekte tersebut dan meminta metode Grandmaster kepada gurunya. Namun, gurunya tidak memberikannya, mengatakan bahwa obsesinya terlalu kuat dan kemampuannya masih dangkal, jadi ia tidak boleh memaksakannya. Ia akan menunggu sampai ia bisa menenangkan pikiran dan memusatkan energinya, menyingkirkan rasa kesalnya, dan fokus pada seni bela diri, lalu ia akan mengajarinya kungfu. Lu Suefeng tidak pernah menyangka bahwa dermawan besarnya, guru yang dianggapnya sebagai orang tua keduanya, tidak akan menyetujui permintaan kecilnya. Ia murka, mengira tuannya telah berkhianat dan bersekongkol dengan para pejabat korup itu. Maka, ia memanfaatkan ketidakpedulian tuannya itu dengan menyergap dan membunuhnya, serta mencuri ilmu bela dirinya. Sisa cerita adalah tentang kebangkitan seorang ahli kejahatan yang hebat. Ia dengan cepat menguasai warisan gurunya, yang hanya berhasil melahirkan seorang Grandmaster secara kebetulan, dan menjadi seorang Grandmaster sendiri, bahkan memunculkan ide-ide baru dan melangkah lebih jauh. Setelah itu, Lu Suefeng kembali ke Jinzu dan menghabisi seluruh keluarga gubernur yang telah dipromosikan dan hendak kembali ke ibu kota untuk menduduki jabatannya. Dalam aksi pembantaiannya, ia juga menghabisi seluruh keluarga Ketua Mahkamah Agung, Inspektur Jinzu, dan Gubernur Jenderal Jinzu dalam semalam. Seluruh kantor pemerintahan prefektur Jinzu dikosongkan, dan jalanan prefektur Jinzu diwarnai merah oleh darah para penguasa. Darah di trotoar batu itu tidak hilang selama 10 tahun. Kaisar murka dan memerintahkan Menara Cunyu untuk melacak Lu Suefeng. Namun, apapun yang terjadi, bahkan beberapa detektif pita ungu yang dikirim pada saat yang sama, gagal menangkap Lu Suefeng. Kaisar kemudian memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kasus penyuapan ujian kekaisaran, yang mengakibatkan kematian banyak pejabat. Ini adalah kasus ujian kekaisaran Jinzu yang paling terkenal dan tersebar luas di dinasti Dali dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya, balas dendam Lu Suefeng telah sangat mempermalukan istana, tetapi tanpa ada yang bisa disalahkan, ia melampiaskan amarahnya kepada orang-orang bodoh yang telah memaksa seorang sarjana menjadi ahli dalam kejahatan. Kemudian, Lu Suefeng bersembunyi di mana-mana, tetapi akhirnya ditemukan oleh seorang prajurit ilahi pita ungu dari Menara Cunyu. Namun, saat itu, Lu Suefeng memiliki kesempatan yang tidak ia ketahui di mana menemukannya, dan ia berhasil menembus level Grandmaster dalam pertempuran tersebut, membunuh prajurit ilahi pita ungu, dan melarikan diri. Setelah menjadi Grandmaster, Lu Suefeng menjadi tokoh terkenal di dunia dan melakukan berbagai kejahatan keji. Setiap kali, ia membunuh orang hingga darah mengalir deras, dan ia diberi gelar Raja Iblis Darah Merah. Baru setelah Yuxu Zhenren dari Sekte Xuanzhen secara pribadi bertindak dan melukai Lu Suefeng dengan parah, ia berhasil melarikan diri dengan sekuat tenaga. Setelah itu, ia menghilang dan tidak pernah berani bersikap sombong lagi. Ini adalah pertama kalinya Lu Suefeng muncul setelah bertahun-tahun. Xie Yuan tidak menyangka akan menarik perhatian seorang Grandmaster secepat ini, tetapi ternyata Lu Suefeng yang telah lama mengasingkan diri, dan wajahnya tampak sangat serius. Meskipun sekarang ia tampak lebih tertarik pada Wu Daoji, Xie Yuan yakin bahwa Lu Suefeng datang ke sini bukan hanya untuk Wu Daoji. Pertanyaannya adalah apakah ia sudah tahu tentang keberadaan Wu Daoji sebelumnya. Lagi pula, bahkan jika Lu Suefeng mencari Wu Daoji, setelah melihatku, akankah dia membiarkanku pergi dengan buku surgawi hitam di tubuhku? Lu Suefeng tidak pernah memiliki reputasi sebagai orang yang penyayang, dan hanya ada segelintir orang yang dapat bertahan hidup setelah bertemu dengannya. Wu Daoji menatap Lu Suefeng dan sedikit mengerutkan kening. 1000 tahun kemudian, dunia masih penuh dengan orang-orang berbakat. Terima kasih atas pujiannya, senior. Lu Suefeng tersenyum.
Aku tidak memujimu. Wu Daoji berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kau mengincarku. Kau sudah muak hidup ini, nak. Hahaha. Senior, kamu sangat jeli. Lu Suefeng tertawa dan mengacungkan jempol ketika mendengar ini. Aku memang sudah cukup hidup, jadi ketika aku melihat seseorang sepertimu yang belum cukup hidup, aku jadi penasaran. Awalnya, aku datang ke sini untuk Xie Yuan dan kitab suci hitam ini. Namun, melihat orang sehebat dirimu, aku jadi kagum dan memutuskan untuk membawa keduanya. Dia mengangkat tangannya, dan Xie Yuan merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba pada tombak itu, yang tidak dapat dia tusukkan, dan bahkan langsung bengkok. Dia terkejut, matanya terbelalak, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa tombak itu berhenti dan ingin menusuk balik. Lu Suefeng sedikit mengernyit, menjentikkan jarinya, dan berkata dengan tidak sabar. Aku minta kamu minggir dan jangan ikut campur. Dengan suara keras, embusan angin melesat dan menghantam tombak itu, membengkokkannya hingga batas maksimal. Jika senjata misterius 100 transformasi tidak ditingkatkan, tombak itu pasti sudah rusak sejak lama. Xie Yuan ingin mendorong tombak itu ke bawah, tetapi ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Begitu tangannya sedikit mengendur, ia langsung terpental keluar oleh tombak yang bengkok itu. Dengan suara mendesing, Xie Yuan terlempar ratusan kaki jauhnya dan mendarat tepat di luar tirai cahaya. Ia nyaris tak mampu menstabilkan tubuhnya dan bersatu kembali dengan Mu Chaoyun. Tunggu saja di sana. Aku akan bertanya nanti. Lu Suefeng memberi perintah tanpa melihat mereka berdua. Xie Yuan merasa ngeri dan wajahnya tampak sangat serius. Setiap gerakan Grandmaster begitu dahsyat hingga mampu membelah gunung dan membelah sungai. Kesadaran spiritualnya sangat kuat, tetapi ia tak berdaya melawan Lu Suefeng. Jarinya terpental. Meskipun Xie Yuan tidak pernah patah semangat saat menghadapi musuh yang kuat, dia tidak tahu bagaimana cara melawannya saat ini. Ia dan Mu Chaoyun bertukar pandang dalam diam, siap menunggu kesempatan untuk pergi. Namun, tepat ketika pikiran itu muncul, mereka berdua menyadari bahwa kaki mereka telah terjerat oleh energi tak terlihat, seperti dirantai, dan ujung rantai lainnya berada di Lu Suefeng. Keduanya tidak bisa menjauh satu sama lain, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Melihat Xie Yuan ingin mencoba, Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Biar aku coba memecahkannya." Dia menundukkan kepalanya sedikit, merasakan rantai energi di kakinya, pikirannya bekerja cepat. Xie Yuan tidak bisa bertindak gegabah, jadi dia harus percaya pada Mu Chaoyun. Dia berdiri di udara, pikirannya berpacu, dan dia tidak punya ide bagus saat itu, jadi dia harus melipat tangannya ke dalam lengan bajunya dan menghitung cara yang bisa dia gunakan. Sayangnya, tidak ada harta atau ramuan yang dapat menebus jurang besar antara langit dan bumi saat menghadapi seorang Grandmaster. Dia hanya bisa memegang kedua tangannya di dalam lengan bajunya, dan akhirnya merasakan benda keras itu di tangannya, sambil berpikir. Apakah akan digunakan kali ini? Apakah akan berguna? Sisi lainnya. Lu Suefeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan santai di depan Wu Daoji sambil berkata, "Senior, bahkan jika seorang Grandmaster bebas dari penyakit dan bencana, dan mencurahkan seluruh energinya untuk memperpanjang hidupnya, mustahil baginya untuk bertahan hidup selama 1000 tahun. Anda pasti punya metode khusus untuk bertahan hidup selama 1000 tahun ini. Bisakah Anda memberitahu saya sedikit?" Wu Daoji berkata dengan tenang. Buku surgawi hitam yang kuandalkan ada di tangan Xie Yuan. Kalau buku hitam saja sudah berguna, maka fragmen-fragmen buku ini terlalu ampuh. Pasti ada cara lain, kan? Lu Suefeng tersenyum. Wu Daoji menatapnya dan terkekeh. Seekor harimau yang jatuh diganggu oleh seekor anjing. Hanya saja aku baru saja pulih dan tidak memiliki tubuh yang cocok, dan aku diganggu oleh anak itu. Kalau tidak, bahkan jika aku hanya memulihkan 30% kekuatanku, junior sepertimu akan kalah hanya dengan satu jari. Hahaha, kenapa kau bicara hal-hal sepele? Sekarang, aku bisa menghancurkanmu ke lumpur hanya dengan satu jari. Lu Suefeng tertawa. Wu Daoji mendengus dan berkata dengan dingin. Sombong banget sih, nak. Dulu aku pernah kasih pelajaran ke anak-anak muda yang sama sombongnya kayak kamu, dan akhirnya mereka semua nangis dan minta ampun. Apakah mereka membunuh semuanya? Lu Suefeng tiba-tiba bertanya tanpa berpikir. Jika kau berani menyinggung perasaanku, kau pasti akan dihukum mati. Wu Dao adalah Dao yang utama. Lu Suefeng bertepuk tangan sebagai pujian. Itu bagus, itu bagus. Tiba-tiba ia menjentikkan jarinya, dan angin tak kasat mata dari jarinya tiba-tiba menembus jauh ke dalam tanah, menimbulkan suara dentuman keras dan meledakkan gelombang bumi setinggi puluhan kaki. Wu Daoji mengerang, wajahnya memucat, dan dia menatap Lu Suefeng dengan tatapan serius. Lu Suefeng tersenyum dan menarik tangannya. Senior, tolong singkirkan trik-trik kecil ini. Saya punya sedikit pengalaman dengan kesadaran spiritual. Anda memasuki Tao melalui kesadaran spiritual. Wu Daoji berkata dengan tatapan sedikit serius. Lu Suefeng tampak mengagumi. Senior, matamu tajam sekali. Jadi, tidak masalah kau mau membicarakannya atau tidak. Aku tidak akan repot-repot menanyakan apa yang ingin ku ketahui. Wu Daoji terdiam sejenak, lalu dia menghela napas dan berkata.
hidup 1000 tahun lebih lama saja sudah merupakan berkah. Tapi seandainya aku tahu ini, mungkin aku takkan bersembunyi. Anak muda, tidak, anak muda. Tapi apakah kalian puas dengan akhir cerita ini? Aku akan pergi dulu, kamu hanya perlu mendoakan yang terbaik. Setelah Wu Daoji selesai berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, matanya langsung meredup, dan tubuhnya terjatuh. Lu Suefeng tertegun sejenak, lalu meraihnya, melihatnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Bajingan tua ini betul-betul menghancurkan jiwa aslinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang guru besar dari 1000 tahun yang lalu, dia bunuh diri dengan sangat bersih dan dengan cara yang sangat cerdik sehingga dia tidak dapat menghentikannya. Lu Suefeng tampak murung. Hantu tua itu terlalu keras kepala. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangannya.